Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi dan ukhti. Saya di sini Jumratul Akbar atau biasa dipanggil Reza akan membahas tentang optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, di sini jangan tanya kenapa saya dipanggil Reza. Nah, di sini kalau kita membahas tentang manajemen tentang pendidikan lah. Kalau kita bahas tentang pendidikan, pastinya kita akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Nah, kalau di negara kita sendiri, di negara Indonesia, itu kita mempunyai undang-undang tentang sistem pendidikan atau disingkat dengan Sikdisnas. Nah, kalau yang aku kutip sekarang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu yang berbunyi, aku baca ya, soalnya aku nggak tahu. Yang berbunyi bahwa disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk, ini tujuannya nih, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bermanfaat, beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tuh kalian yang gue aja belum hafal sebenarnya. Nah, itu yang menjadi landasan dasar kita dalam pendidikan, apalagi dalam manajemen pendidikan. Suatu sekolah akan mencapai tujuan atau akan mencapai visi dan misinya apabila seluruh komponen di dalam sekolah itu menjalankan fungsinya masing-masing secara baik, benar, dan profesional. Ini perlu. Jadi, apalagi di sini tugas kepala sekolah khususnya sebagai orang yang sebagai manajer di sekolah atau orang yang memanage di sekolah tersebut. Nah, fungsinya untuk mengoptimalisasi sumber daya manusia yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, apa sih manajemen pendidikan tuh? Nah, dalam buku Panduan Manajemen Pendidikan tahun 1999, saya baru lahir tahun itu. Nah, disebutkan bahwa memanage atau mengelola sekolah artinya kita mengatur seluruh potensi sekolah agar berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Nah, di situ sudah jelas ya. Nah, menurut Ruswandi itu sumber daya di sekolah itu meliputi 4. Yang pertama itu sumber daya bukan manusia. Nah, contohnya apa? Kurikulum dan sebagainya. Nah, yang kedua SDM, sumber daya manusia, contohnya guru, staf, dan lain-lain. Sekolah juga termasuk. Nah, yang ketiga sumber daya fisik. Nah, sumber daya fisik itu contohnya sekolah, terus bangunan sekolah, kelas, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu sumber daya keuangan. Nah, itu tuh meliputi banyak hal kalau sumber daya keuangan ini, meliputi anggaran dan sebagainya. Nah, yang seterusnya, apa sih manajemen sumber daya manusia di sekolah itu? Bagaimana sih manajemen sumber daya manusia di sekolah itu? Nah, di sini manajemen sumber daya manusia di sekolah dijelaskan menurut Edwin B. Philpo dalam bukunya Personal Management. Itu
yang dikutip dari Handoko dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, dan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan, serta pelepasan sumber daya manusia agar tercapainya tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, terus apa sih upaya-upaya sekolah dalam memanage sumber daya manusia yang ada? Nah, dalam upaya-upaya sekolah dalam memanage sumber daya manusia yang ada itu adalah dengan kepala sekolah sebagai manajer itu memberdayakan, ya bahasanya memberdayakan guru, peserta didik, orang tua murid, dan lain-lain. Di sini tugas kepala sekolah memberdayakan dan mengoptimalisasikan tugas-tugas mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara optimal dan profesional. Nah, yang terakhir, apa itu faktor-faktor yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia? Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia itu adalah keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia agar mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan sekolah. Maka kepala sekolah hendaknya memahami cara terbaik mengolah sumber daya manusia. Jadi kepala sekolah di sini tuh harus paham gitu loh, bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang ada. Nah, yang kedua itu mengetahui kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi harus udah paham, harus tahu lagi gitu, sumber daya manusia yang dimiliki itu udah pas nggak sih gitu. Misalnya kan ada tuh di lapangan, misalnya contoh guru akidah akhlak ngajarnya bahasa Arab. Nah, itu kan nggak tahu berarti sumber daya manusia yang dimiliki itu. Nah, yang ketiga, membuat perencanaan dan mendistribusikan tugas sesuai sumber daya manusia yang ada gitu. Jadi membuat perencanaan dan mendistribusikan tugas sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Jadi kalau nggak sesuai kapasitas, ya mending jangan dulu deh gitu. Nah, yang keempat, mengorganisir sumber daya manusia dengan memberikan tugas yang tepat dan sesuai gitu. Nah, yang kelima itu adalah memberikan pengarahan terhadap sumber daya manusia dengan baik. Jadi di sini memberikan pengarahan terhadap sumber daya manusia yang baik itu perlu, karena bagaimanapun kita hidup bersosial dan kita harus menjaga tata krama agar orang dapat memahami dengan baik apa yang kita sampaikan, maka sampaikanlah dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, untuk penutup, kesimpulannya kayak gini. Jadi kepala sekolah itu harus mampu mengelola sumber daya manusia yang ada dengan baik dan benar. Nah, hal ini penting dilakukan seorang kepala sekolah. Nah, karena guru dan tenaga administrasi merupakan ujung tombak keterlaksanaan semua program atau kegiatan yang ada di sekolah. Seorang guru akan menentukan efektivitas pembelajaran sehingga akan mampu menyiapkan peserta didik yang mempunyai mutu dan menguasai kompetensi yang diharapkan. Nah, sedangkan tenaga administrasi itu menentukan keterlaksanaannya tata usaha di sekolah guna mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman kalau ada yang dipertanyakan silahkan komen, like, and subscribe di bawah ini. Komen maksudku. Kalau ada yang dipertanyakan, jika sudah jelas maka sekian dan terima kasih. Nah, coba cari tuh yang kaitan jurnal yang kaitan
mempunyai kaitan-kaitan dengan judul yang tadi saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.